Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katipun apa kabar anak-anak selama kemuka satu jana pada saya ki. Nah, anak-anak bakal samangken ibu bakal ajelasakin tentang teks berita. Sapa setoman maca otaben ningale berita. Pasera setoman maca yang pernah membaca dan pernah melihat berita, misalnya di Liputan 6, di CNN TV, di radio, di internet ya. Nah, betul sama Ken kalau sarang panjenengan saja bakal ajar tentang bab teks cerita kapanika, teks berita kapanika. Nah, karena berita engki paneka situng kabar terkait kabedeen otabe kadadian seki anyar tur matombu rasa tero oninga mengkuda orang sengeding otabe kase maca. Jadi berita itu suatu kabar yang membuat kita ingin mengetahui apa yang sedang terjadi. Nah, wujud berita panika beda dua. Nah, bentuk penyajian berita panika beda dua. Saya pertama wujud lesan. Contohnya berita seesiaraki TV otabe radio. Nah, wujud yang pertama itu disampaikan secara lisan. Contohnya itu berita yang disampaikan melalui TV dan radio. Memang kalau di TV ada gambarnya, ada gambarnya, tapi itu tetap disampaikan secara lisan, dan sebelum disampaikan secara lisan itu biasanya juga ditulis oleh kedua engki paneka wujud toles atau teks. Contohnya surat kabar atau koran, internet. Jadi wujud kedua teks ceritana disajikan, teks beritanya disajikan dalam bentuk surat kabar seperti koran. Nah, beda syarat berita. Ada syarat-syaratnya dikatakan sebagai teks berita. Yang pertama, berita kudu arepake kadadian seongkuna. Jadi manabi beni fakta, beni sisa ongkunan nika beni berita, gosip nika beni berita, karena belum tentu sesaongkuna. Kedua, engki paneka berita kudu kadadian seki anyar, mun sebe lambek nika la ampun lo up to date. Contohnya kati samaken sing lagi up to date. Contohnya sekarang yang lagi panas-panasnya, yang lagi banyak diperbincangkan, banyak terjadi, yaitu virus corona. Sekatelo berita kudu adil tur tak berek salaja. Jadi menyampaikan berita, yang menyampaikan berita harus adil, tidak pilih kasih. Oh, karena ini masih temen dibuat beritanya yang bagus-bagus. Nah, manabi berita lo katine kaki. Keempat, berita kudu kena maksudnya lengkap cek separoh. Kelima, berita kudu lebar tur agentuk kegunaan. Jadi manabi lo andi kegunaan, jika tidak memiliki kegunaan itu bukan dikatakan berita. Keenam, berita kudu esosun kalaban runtut. Jadi penyusunan penyampaian berita itu runtut, berurutan. Bedet 6 bagian unsur-unsur berita. Jadi ada 6 bagian yang harus ada dalam berita tersebut. Saya biasanya kenal kalaban 5W plus 1H. Kenapa ki 5W plus 1H panika? 5W sareng 1H panika diantaranya pertama panika what, apa. Jadi dalam berita panika kudu beda senyamana
apa bisa sebeda dalam cerita apa poin sebeda neng cerita aja neng cerita berita aja tadi main what apa yang ada dalam teks berita tersebut itu menjawab 6 bagian unsur what. Kedua when engkipanika kapan nama binang bahasa Indonesia itu kapan. Nah dalam teks berita kotu beda bekto katetiana bila katetian panika kotu toles atau jelasaki dalam teks berita. Selanjutnya pon where di mana. Nah Kak Dima engkun katetiannya dijelaskan di mana kejadian berita kapan nikah. Why. Nah ini wu pasera saya ngalami katetian kapan nikah. Wu itu siapa. Jadi dalam teks berita itu ada yang dijelaskan atau isinya ada siapa yang mengalami. Nah selanjutnya pon why nikah mengapa. Nah apa mek bisa ketetian apa yang menyebabkan kejadian dalam berita itu ada why dan yang tadi ada how bagaimana. Kipanika katipon apa ketetian tadi penjelasan secara runtut bagaimana kejadian dalam berita tersebut. Nah karena ampun Joko pengajaran bekto samangken tentang teks berita mana bi kurang jelas bisa baca juga nang buku bahasa Madura. Ibu akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.